Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Kisham Sangaji dengan NPM 0735511125. Kali ini akan mengerjakan tugas UTS atau mempresentasikan untuk tugas UTS ini hasil dari apa yang saya analisa dari kasus M57 ini, yaitu merupakan kasus yang diberikan oleh dosen. Nah, jadi untuk kasus ini sendiri, jadi ada skenario. Di sini saya akan membaca soalnya di virtual class. Skenario M57 Jin adalah skenario disk image tunggal yang melibatkan ekstraksi dokumen perusahaan dari laptop seorang eksekutif skenario. Skenarionya melibatkan perusahaan startup kecil M57 Biz. Beberapa minggu setelah dimulainya spreadsheet rahasia yang berisi nama dan gaji karyawan kunci perusahaan ditemukan diposting ke bagian komentar dari salah satu pesaing perusahaan. Spreadsheet hanya ada di salah satu petugas M57 Jin. Jane mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana data meninggalkan laptopnya, dan dia pasti telah diretas. Anda telah diberikan satu buah file image disk laptop Jane. Tugas Anda adalah mencari tahu bagaimana data itu dicuri atau apakah Jane tidak expose yang dia klaim. Ini link download file image-nya. Nah, kemudian saya sudah download filenya. Jadi di sini ada beberapa file. Ini untuk file image-nya yang nanti kita akan buka menggunakan autopsi. Kemudian di sini ada file PDF, yang dimana file PDF ini yang sudah saya buka tadi. Jadi ini seperti berupa pengantar untuk soal UTS-nya atau soal untuk kasus ini. Jadi di sini ada fact of the case. Ini merupakan data-data perusahaannya gitu. Ada 2 founder, kemudian 10 karyawan yang di hire 1 tahun pertama. Kemudian ini untuk nama-nama staffnya, yaitu presidennya yaitu bernama Alison Smith. Kemudian CFO-nya yaitu Jean. Kemudian programmernya ada Bob, Carol, David, dan Amy. Marketingnya ada Gina dan Haris. Kemudian BizDev-nya ada namanya Indy. Oke, kemudian, nah ini merupakan penjelasannya. Jadi programmer itu dia kerjanya dari rumah mereka. Kemudian ini, most document are exchanged by email. Jadi mereka ini karena kerja dari rumah, jadi mereka bertukar dokumen menggunakan email. Kemudian, nah ini ada case dokumen exfiltration atau dokumen yang terexfiltrasi atau tersebar atau bocor. Kemudian di sini spreadsheet containing confidential information was posted as an attachment in the technical support forum of a competitor website. Ya, jadi datanya spreadsheet ini ada data spreadsheet yang bocor ke website kompetitor seperti itu. Nah, di sini you are given a copy of the spreadsheet m57plan.xls. Nah, ini file spreadsheetnya. Yang nanti kita akan cari di disknya Jin. Kita juga mendapatkan disknya Jin nanti. Nah, ini tampilan dari spreadsheetnya. Nah, kemudian ada summary dari interview yang dilakukan kepada Alison dan Jin. Nah, di sini si Alison mengatakan bahwa I don't know what Jin is talking about. I never asked Jin for the spreadsheet. Sama, I never received the spreadsheet by email. Jadi Alison ini tidak tahu apa yang Jin katakan. Kemudian ini harusnya urutan dari Jin duluan. Soalnya Jin ini bilang Alison menanyakan atau menyuruhku untuk menyiapkan spreadsheet. Nah, kemudian Alison juga menyuruh atau meminta untuk mengirim spreadsheet-nya by email atau dikirimkan ke email. Kemudian Jin bilang itu saja yang ku tahu. Nah, dari perkataannya Jin ini, Alison bilang dia nggak tahu apa yang Jin katakan gitu. Kemudian dia juga tidak pernah meminta Jin untuk membuat spreadsheet. Kemudian dia juga tidak pernah menerima spreadsheet itu melalui email. Nah, kira-kira dari sini kita sudah bisa ambil sedikit petunjuk bahwa mereka ini bertukar data melalui email dan spreadsheet ini sudah diakui oleh Jin bahwa dia meminta untuk mengirim spreadsheetnya ke email. Bisa jadi juga si Jin ini dia sudah mengirim lewat email. Jadi nanti kita akan mencari di disknya Jin pada bagian email. Oke, ini electronic identities, kemudian your assignment. Oke, kita fokus di sini dulu aja. Nah, di sini kita akan masuk ke autopsi, yang dimana di sini saya sudah membuka
file atau membuka disk image dari laptopnya si Jin yang sudah dikirimkan oleh dosen. Kemudian di sini yang pertama saya akan mencari dulu file spreadsheet yang ada di disk ini. Yang dimana file spreadsheet ini sudah disebutkan namanya, yaitu ini m57plan.xlsx. Nah, di sini saya akan mencari di bagian file types, kemudian by extension, kemudian di dokumen, di bagian office. Nah, di sini ada file Excel-nya. Sini kita akan mengurut, saya akan urut nama saja. Nah, jadi di sini ada dua file, yang dimana dua file ini, yang pertama itu filenya berada di laptopnya Jin, yang dimana waktu perubahannya itu pada tanggal 20 bulan 7, karena di laptop saya menggunakan waktu Indonesia Timur, jadi sini waktunya terkonvert menjadi waktu Indonesia Timur. Jadi waktu jam 10:28 pada detik ke-4. Seperti itu. Ini change time-nya. Kemudian create time-nya juga ini create time di sistem. Nah, untuk file spreadsheet-nya sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa di metadata bahwa kreator atau pembuat dari file spreadsheet ini yang pertama kali adalah Alison. Jadi memang file ini dibuat oleh Alison. Kemudian dan dibuatnya itu pada bulan 6 tanggal 12. Jadi ini sudah dibuat pada tanggal 12 bulan 6, kemudian dan dimodifiednya pada tanggal 20 bulan 7, yaitu dan dimodified oleh class author-nya yaitu Jin user. Maka sudah dibuka atau dimodif oleh Jin. Kemudian, nah file ini berada di, kalau kita bisa lihat di sini kalau bahwa location-nya itu berada di dokumen setting Jin desktop. Nah, berarti file image ini dia berada di desktopnya Jin. Seperti itu. Kemudian, nah, di sini ada file yang satunya lagi. Filenya sama. Kemudian ini modify time-nya juga sama tanggal 10. Ini menandakan bahwa file itu sudah dibuka atau dimodify. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat lokasinya. Lokasinya itu dia berada di nih, application data Microsoft Outlook outlook.pst m57bis XLS. Nah, jadi file Excel ini dia ada di dalam email, yang berarti menandakan Jin ini ada mengirim lampiran atau mengirim spreadsheet ini melalui email, sehingga di situ tanggal modify-nya berubah. Di sini kita bisa lihat bahwa tanggal modify-nya itu tanggal 20 bulan 7 pada waktu sekian, 10:28:03. Jadi, di sini kita akan membuka pada bagian email pada waktu sekian, pada waktu ini, apakah ada email yang Jin kirim, kemudian dia mengandung lampiran berupa file Excel ini atau spreadsheet ini. Di sini saya akan buka pada bagian email, kemudian di bagian default ini. Nah, sini saya akan urutkan menurut waktu. Ini sudah menurut waktu dan yang paling atas ini yang terbaru. Kemudian kita akan mencari waktu yang sama dengan waktu saat Jin membuka file spreadsheet itu. Nah, ini 10:28. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa email ini berasal dari Jin. Kemudian Jin ini sedang membalas sebuah pesan. Ini, reply, please send me the information now. Di sini kita bisa lihat bahwa ini isi emailnya, isi email yang dikirim oleh Jin. I've attached the information that you have request to this email message. Nah, di sini attachment-nya atau lampirannya, ini file yang Jin kirimkan, yaitu file, yaitu file m57bis Excel ini. Di sini kalau kita juga bisa buka file view in new window. Nah, jadi ini juga merupakan file Excel yang Jin kirimkan melalui email. Seperti itu. Jadi ini kita tutup dulu. Berarti sudah dipastikan bahwa Jin ini mengirim file ini melalui email. Ya, yang berarti juga bisa menyebabkan kebocoran. Nah, sekarang kita lihat kenapa dia mengirimkan file ini melalui email.
kalau misalnya yang sudah dia katakan, mana tadi? Nah, ini dia bilang, Alison asked me to send the spreadsheet to her by email. Nah, berarti dia mengirim email ini atas perintah dari Alison. Sekarang kita cek apakah email yang dia kirim itu betul-betul diperintahkan oleh Alison. Mana ya? Kita turunkan dulu ini. Oh, ini. Nah, ini kan dia reply. Nah, kita lihat dulu ini. Dia akan reply dari pesan ini. Kita lihat di sini pesannya. Nah, from Alison to Jean. Ini dikatakan, "Hi Jean, I'm sorry to bother you, but I really need that information now. This VC guy is being very insistent." Nah, can you please reply to this email? Can you please reply to this email with the information I request, the name, salaries, and social security number for all of all our current employees and intended hires. Thanks, Alison. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa isi emailnya yaitu si Alison ini meminta Jin untuk mengirimkan file spreadsheet itu yang berisi nama, salary, dan SSN. Nah, can you please reply me to this email with the information I request? Berarti dia bilang, bisakah kamu membalas email ini dengan informasi yang sudah ia request, yang sudah diminta. Nah, di sini kalau misalnya cuma lihat di sini kayak apa ya? Apa yang dia minta sebenarnya? Tapi sudah jelas kalau dilanjutkan yang dia minta itu adalah nama, salary, dan social security number. Yang bisa juga ini dikategorikan bahwa poin-poin ini ada dalam spreadsheet. Jadi yang dia minta itu adalah file spreadsheet tersebut. Nah, kita lihat apakah ini betul-betul email dari Alison. Nah, kita lihat di sini bahwa ini alison@m57.biz. Nama username dari sebuah email itu. Tapi alamat emailnya di sini merupakan apa? taggeorge@email.com. Yang jika kita lihat pada email-email sebelumnya, kita akan membuka salah satu email di mana Alison yang email Jean. Kita pilih yang ini misalnya. Nah, Alison meng-email Jean itu dengan alamat email yaitu alison@57.biz. Bukan seperti alamat email yang tadi kita buka. Nah, ini. Alamatnya sudah beda. Jadi, bisa dipastikan ini merupakan alamat email seorang penipu atau penipu ini dia melakukan spear phishing. Jadi, spear phishing ini merupakan phishing yang langsung tertuju ke target, yang dimana targetnya ini adalah Jean. Nah, salahnya Jin juga, dia tidak mengecek alamat emailnya dengan benar. Jadi, dia langsung mengirim atau membalas email itu dengan file attachment, atau dia langsung melampirkan file spreadsheet itu tanpa mengecek bahwa alamat email yang dia kirim itu apakah betul dari Alison atau tidak. Sehingga ini sudah bisa disimpulkan bahwa Jin ini terkena pengaruh atau dia sudah tertipu karena keteledorannya juga, yang dimana dia tidak memperhatikan alamat email dengan benar, kemudian dia langsung mengirim saja. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah ada bukti lain yang bisa membuktikan kalau Jin ini dia teledor? Nah, jadi pada email ini, email please send me the information now. Ini kan alamat emailnya sudah dari taggeorge@gmail.com. Nah, sebenarnya sebelum ini ada satu email yang meminta Jin untuk mengirimkan spreadsheet tersebut, yang dimana email itu subjeknya yaitu, saya akan scroll. Nah, ini background check. Di sini bisa kita lihat bahwa from Alison, yang dimana alamat emailnya sudah benar, alison@57.biz, kepada Jin. Di sini kita akan baca isi emailnya. Jin, one of the potential investor that I've been dealing with has asked me to get a background check of our current employee. Nah, pokoknya itulah. Kemudian, could you please put together for me a spreadsheet? Nah, a spreadsheet specifying age of our employee, their current salary, and their SSN. Please do not mention this to anybody. Nah, thanks. Kemudian ada note-nya di sini. Because of the sensitive nature of this, please do not include the text of this email in your message to me. Thanks. Nah,
Di sini kalau misalnya Jin dia sudah memerhatikan alamat email dengan cermat, di sini alamat emailnya tertera adalah alison@57.biz. Maka wajar jika Jin mengatakan bahwa eh, Alison ini dia meminta file spreadsheet untuk dikirimkan. Itu adalah alibi dari Jin ini. Alison asked me to send the spreadsheet to her by email. Nah, tapi jika kita perhatikan baik-baik, email ini juga bukan berasal dari Alison. Email ini dia berasal dari penipu yang menggunakan email Tagorge tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bagaimana bisa ketahuan atau bagaimana apa buktinya? Nah, di sini kita lihat header-nya. Nah, return path-nya ini atau pengembalian alamat email. Jadi return path ini merupakan alamat pengembalian jika alamat pengembalian atau notifikasi jika kita mengirim email kemudian email itu tidak sampai kepada penerima, maka akan ada notifikasi kepada kita bahwa email ini tidak terkirim. Jadi akan kembali ke alamat email sebelumnya yang mengirim email tersebut. Nah, jadi di sini return path-nya bisa kita lihat bahwa return path-nya adalah simsong@xy. Jadi punya simsong inilah alamat email ini. Nah, kita bisa perhatikan jika kalau misalnya kita akan buka salah satu Gmail yang dimana Alison ini dia benar-benar mengirim email kepada Jin. Kita akan buka. Nah ini Alison. Kita lihat header-nya. Nah, return path-nya ke Alison. Jadi kalau misalnya email itu dia berasal dari Alison, maka return path-nya adalah Alison. Tapi di email yang saya tunjukkan sebelumnya pada bagian background check ini, return path-nya bukan Alison, melainkan Simsong. Nah, return path ini, Simsong ini, sama dengan return path dari Tagorge. Bisa kita lihat ini. Return path-nya Simsong juga. Jadi bisa dikatakan, bisa dibilang bahwa si penipu ini awalnya dia menggunakan email dari Alison, dia melakukan phishing ke emailnya Alison untuk mengirim email kepada Jin untuk meminta file spreadsheet. Kemudian setelah ia meminta itu, kan mana tadi background. Nah ini background check. Nah di sini setelah ia meminta ini, kan sudah dibilang, because of the sensitive nature of this, please do not include the text of this email in your message to me. Thanks. Nah, sebenarnya penipu ini sudah kasih wanti-wanti. Kalau misalnya Jin ini jangan reply teks inilah, jangan reply pesan ini. Nah, si Jin ini, dia, karena ini saya bilang Jin ini dia teledor. Dia tidak baca emailnya sampai habis juga mungkin. Kemudian, dia akhirnya reply email itu, background check ini. Reply background check. Dia reply, sure thing. Nah, setelah dia reply sure thing ini, langsung ada mungkin email ini dia masuk ke Alison yang asli, bukan ke si penipu tadi. Yang dimana kita akan lihat lagi background check di sini. Nah, shorting. Kemudian Alison ini mengatakan, what a shorting? Apa yang shorting gitu? Apa yang oke gitu? Nah, makanya di sini bisa memperkuat alibi Alison bahwa dia, nah ini, I don't know what Jin is talking about. Dia tidak tahu apa yang Jin katakan. Karena di sini Jin tiba-tiba mengatakan shorting, sedangkan Alison tidak memerintahkan apa-apa begitu. Nah, kita lihat header-nya. Nah, return path-nya sudah kembali ke Alison. Jadi, petunjuk lainnya yaitu si penipu ini dia masuk ke emailnya Alison. Kemudian dia setelah itu bukan masuk juga sih, dia menggunakan bisa masuk, ada kemungkinan dia masuk menggunakan emailnya Alison atau dia mengganti alamat emailnya juga menjadi seperti Alison. Kemudian ia mengirim perintah ke si Jin yang dimana itu terlampir di subjek backward tadi, background check. Nah, pada bagian background check, nah setelah dibalas ini kan, karena biasanya kan kalau replay itu kan ada balasannya, kayak misalnya ada nanti lanjutannya di atas begitu. Nah bagian ini dia cuma begini saja, dia tidak ada langsung email balasan yang sudah dikirim tadi, seperti seakan-akan itu tidak nyambung gitu. Tidak nyambung antara email yang dia balas dengan email yang dikirim sebelumnya. Sehingga di sini Alison yang asli langsung mengatakan apa yang shooting gitu. Nah, dan juga salah satu bukti teledornya Jin ini ada di
email-email sebelumnya. Jadi di email-email sebelumnya ini Jin ada bertanya. Nah, are you going to use Alex at 57bis or Alison at 57bis? Nah, di sini Jin menanyakan ini karena Alison ini dia memiliki dua email, yaitu email Alison dan email bernama Alex. Nah, kemudian di sini dibalas oleh Alison. Nah, this one obviously. Jadi Alison ini dia mengirimkan email, this one obviously, dia mengirimkan email kepada Jin bahwa email yang dia gunakan tuh ini loh, Alex. Tapi kemudian dibalas lagi oleh Alison menggunakan email yang Alison yang asli. Whoops, it looks like my email was misconfigured. My email is Alison at 57bis, not Alex. Sorry about that. Nah, jadi di sini bisa kita lihat juga headernya return path-nya ke Alison. Kemudian dari Alex dengan alamat Alison. Kemudian yang sebelumnya juga yang dia menjawab this one obviously, ini juga merupakan email dari Alison yang dimana return path-nya yaitu Alex. Jadi bisa dipastikan bahwa si Alison ini dia punya dua email yaitu Alex dan Alison. Yang dimana menurut pengamatan saya, si Jin ini dia mungkin kayak akhirnya sudah menganggap terbiasa kalau Alison ini dia punya dua email. Jadi mungkin karena itu dia tidak menyadari bahwa pada bagian pada bagian ini dia sudah tidak ambil pusing lagi kalau misalnya ada nama emailnya situ tukgeorge@gmail.com, mungkin dia sudah tidak mulai memperhatikan lagi karena mungkin saja ini emailnya Alison yang lain. Mungkin dia berpikir seperti itu. Sehingga di sini yang menyebabkan keteledoran si Jin bahwa ia tidak mengamati alamat email dengan baik sehingga ia mengirimkan email yang dimana percakapan ini hanya berbeda beberapa jam saja. Jadi di sini ini are you to use Alex at 57bis or Alison? Di sini pada jam 8:31, kemudian setelah dibalas nanti dia pada waktu 8:33. Kemudian masih di pagi-pagi ini penipunya masuk melalui background check yang meminta si Jin untuk mengirimkan spreadsheet. Kemudian tidak lama seperti itu. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu sesuatu bahwa mungkin menurut saya si penipu ini yang pertama ini dia menggunakan alamat emailnya Alison ini untuk seperti meyakinkan kepada Jin bahwa benar-benar sedang membutuhkan file spreadsheet. Nah, setelah itu ini kan pada jam 8:39. Nah, kemudian dikirimkan lagi email bahwa pada jam 10 bahwa ini, I'm sorry to bother you, but I really need that information now. Seperti dipaksakan bahwa file spreadsheet ini harus segera dikirim sekarang karena this VC guy is being very insistent gitu. Sehingga tidak lama setelah ini Jin langsung mengirim file spreadsheetnya karena mungkin Jin menganggap bahwa yang sebelumnya di background check Alison meminta untuk mengirimkan namun tidak segera sehingga dia hanya menjawab sure thing. Kemudian langsung dipaksakan oleh si penipu ini bahwa segera kirimkan sekarang. Nah, sehingga langsung di-reply oleh Jin dengan mengirimkan filenya. Nah, setelah itu langsung si penipu ini membalas dengan seperti ini. Jin, thanks for the file. I will handle it from here. Nah, kemudian thanks for the file. I will handle it from here. Once again, please don't tell anyone about this. Nah, ini jangan katakan siapapun tentang ini. Ini sudah mengindikasikan atau sudah bisa membuktikan bahwa Jin ini tertipu atau terkena split phishing dari pihak ketiga atau orang dari luar perusahaan. Oke, jadi kesimpulan dari saya, Alison ini bukan pelaku dan Jin juga bukan pelaku. Di sini Jin menjadi korban karena keteledorannya sendiri sehingga dia tidak menyadari bahwa ada penipu yang memintanya untuk mengirimkan file spreadsheet itu. Ya, jadi kurang lebih saya mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Mudah-mudahan maksud saya dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.